Pernah nggak sih, kalian dapat orderan tengah malam, jalanan sepi, udara dingin banget menusuk tulang, terus tiba-tiba HP kalian bunyi. Customer ngechat, "Mas, saya udah nunggu di depan pagar ya, tapi pas kalian cek ke depan, kosong, nggak ada siapa-siapa. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan." Dan sedetik kemudian, kalian ngerasa ada jari dingin yang pelan-pelan narik kerah jaket kalian dari belakang. Coba absen dulu di kolom komentar, siapa dari kalian para pejuang aspal yang pernah ngalamin kejadian gila kayak gini? Karena malam ini, gua mau bawa kalian masuk ke sebuah kisah nyata. Kisah tentang Bima. Bima ini bukan tipe anak penakut. Dia anak rantau dari desa terpencil yang nyoba mengadu nasib di kerasnya pinggiran kota Jakarta. Buat Bima, hantu, setan, atau kuntilanak itu nggak ada apa-apanya dibanding ngerinya tagihan rumah sakit. Ibunya di kampung lagi sakit keras, butuh biaya operasi secepatnya. Kalau nggak ada uang dalam minggu ini, nyawa ibunya taruhannya. Kenyataan pahit itu bikin Bima mati rasa sama rasa takut. Dia nekat narik ojol sampai larut malam. Shift kalong, istilah anak-anak aspal. Malam itu, jam di layar HP menunjukkan pukul 11.30 malam. Gerimis tipis mulai turun membasahi kawasan pinggiran Jakarta. Udara terasa lembab dan berat. Bima lagi duduk sendirian di warkop langganan yang udah mau tutup, nunggu orderan yang dari tadi sore sepi banget. Matanya merah, badannya capek luar biasa. Dalam hati, dia bermonolog perih. "Tuhan, kalau malam ini nggak dapat uang tambahan ibu, gimana? Masa aku harus biarin ibu kesakitan terus di sana? Kasih jalan Tuhan, kasih jalan." Tiba-tiba, ting! Notifikasi aplikasi masuk memecah keheningan. Sebuah orderan kurir instan pengiriman barang. Bima buru-buru melihat detail layarnya. Matanya seketika melotot. Rasa ngantuknya hilang tak berbekas. Tarif orderan itu gila. 5 kali lipat dari harga normal yang biasa dia dapat. Plus, ada note tambahan dari customer. Tip besar menanti, 2 juta rupiah tunai, asal barang sampai sebelum jam 12 malam. Tujuannya, Gang Kamboja. Bang Yono, driver senior yang lagi ngudut di meja sebelah, kebetulan ngintip layar HP Bima. Wajah Bang Yono yang tadinya santai, tiba-tiba pucat pasi. Rokok di tangannya nyaris jatuh ke tanah. "Bem, lu jangan gila. Cancel aja itu, biar gua gantiin performa lu," kata Bang Yono. Suaranya mendadak pelan, tapi bergetar hebat. Bima mengerutkan dahi bingung. "Kenapa bang?" Ini rezeki nomplok. 2 juta bang. Lumayan banget buat nambahin beli obat ibu besok pagi. Lo anak baru sih di daerah sini. Bang Yono menelan ludah. Matanya melirik ke kanan kiri seolah takut ada yang dengar. Gang Kamboja itu bukan tempat orang hidup kalau udah lewat jam 11 malam. Udah banyak driver yang kapok ke sana. Ada yang pulang-pulang linglung 3 hari. Ada yang motornya ditinggal di sana karena ketakutan. Bima cuma senyum tipis. Hatinya berkata, "Uang lebih nyata dari setan. Bang, ada pantangannya Bim." Bang Yono mencengkeram erat lengan jaket hijau Bima. Tatapannya serius. "Kalau lo emang nekat masuk, ingat 2 larangan ini. Pertama, jangan pernah buka isi paketnya, apapun yang terjadi, sepenasaran apapun lo. Kedua, kalau lo dengar ada yang manggil nama lo 3 kali berturut-turut di dalam gang itu, jangan pernah nengok ke belakang. Sekalipun lo merasa ada yang niup tengkuk lo dari jarak 1 senti. Bima cuma mengangguk cepat biar urusan lekas selesai. Dia segera pamit, menyalakan motor matiknya, dan meluncur ke titik penjemputan barang. Tempat penjemputannya cuma sebuah rumah tua yang halamannya tak terurus. Gelap. Di terasnya sudah ada sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan begitu saja di atas meja lapuk. Ukurannya sekotak sepatu dengan ukiran kuno di pinggirannya. Bima mengangkat kotak itu. Aneh, beratnya tidak merata
seolah isinya selalu bergeser kalau dimiringkan. Dan yang bikin bulu kuduk Bima sedikit meremang untuk pertama kalinya malam itu, kotak kayu tersebut mengeluarkan aroma. Bukan bau debu, bukan bau kayu lapuk, tapi bau bunga melati yang sangat menyengat, dicampur dengan aroma tanah basah. Persis seperti bau kuburan yang tanahnya baru saja digali. Kretek, kretek, Bima menahan napas. Ada suara samar dari dalam kotak itu saat dia memegangnya. Seperti ada sesuatu, entah benda atau makhluk kecil yang menggaruk-garuk dari dalam. Tapi Bima buru-buru menepis pikiran anehnya. Hanya barang biasa, Bim. Fokus. Uang ini buat nyawa ibu, gumamnya mantap. Dia ikat kotak kayu itu rapat-rapat di jok belakang motornya dengan tali karet. Motor Matic Bima kembali membelah malam yang makin pekat. Perjalanan menuju lokasi pengantaran terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan aspal perlahan berubah menjadi jalan tanah berbatu yang becek sisa hujan. Di kanan kiri, bangunan rumah mulai jarang, berganti dengan rimbunan pohon bambu liar yang merunduk ke tengah jalan. Bima akhirnya sampai di depan mulut Gang Kamboja. Suasananya, sunyi senyap yang tidak wajar. Suara jangkrik atau kodok sisa hujan pun sama sekali tidak terdengar. Udara terasa sangat padat. Tepat saat ban depan motor Bima melewati batas gapura gang. Pet! Satu-satunya lampu jalan di tiang listrik depan gang tiba-tiba mati. Total! Gelap! Gulita! Kini hanya sorot lampu motor Bima yang menjadi satu-satunya sumber cahaya menembus kabut tipis yang tiba-tiba turun. Hawa dingin seketika menusuk sampai ke pori-pori kulitnya. Lalu, ting! HP Bima yang terpasang di holder stang motor berbunyi. Layarnya menyala terang di tengah kegelapan yang mencekam. Ada pesan masuk dari si customer. Mas, saya udah nunggu di depan. Gila, baru masuk beberapa meter aja ngelewatin gapura. Hawanya udah beda banget, cuy. Sepi. Tapi bukan sepi yang damai. Ini sepi yang mematikan. Kayak semua suara alam tiba-tiba di-mute. Kalian tahu kan rasanya kalau malam hari sehabis hujan? Pasti ada suara jangkrik, atau minimal suara kodok dari selokan. Di Gang Kamboja ini, nihil. Gak ada suara apa-apa selain deru mesin motor Matic Bima yang terdengar makin kasar. Di tengah keheningan, Bima menelan ludah, tenggorokannya mendadak kering. Matanya menatap tajam menembus gelap. Jalan aspal udah habis, berganti jadi jalan tanah liat yang becek dan berlubang parah. Di kanan kirinya cuman ada deretan rumah tua yang sepertinya udah puluhan tahun ditinggalkan. Temboknya menghitam penuh lumut, pagarnya karatan, dan halamannya ditumbuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Dia ngelirik ke layar HP-nya yang terang benderang. Sinyal tiba-tiba blank. Cuman ada logo loading yang berputar-putar. Google Maps yang tadinya nunjukin jalan lurus, sekarang panahnya muter-muter nggak karuan. Ngaco. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, sampai akhirnya berhenti. Dan titik birunya menunjukkan kalau Bima sekarang sedang berada tepat di tengah-tengah sebuah area pemakaman. Padahal, di sekelilingnya cuman ada rumah kosong. Nggak ada batu nisan sama sekali. Dan pelan-pelan, udara di sekitar situ mulai berubah. Aroma melati yang tadi cuma tercium samar dari dalam kotak kayu di jok belakang, sekarang rasanya meledak memenuhi udara. Nyengat banget, sampai bikin hidung perih dan perut mual. Anehnya, aroma wangi melati itu bercampur dengan bau tanah basah dan bau anyir. Kayak bau darah kering. Srek, srek, ban motor. Bima selip berkali-kali bergesekan dengan lumpur tebal. Bima memelankan laju motornya, berusaha menjaga keseimbangan biar nggak jatuh bareng paket 2 jutanya itu. Tiba-tiba, hiks, hiks, hihihi, sayup-sayup terdengar suara. Sangat lirih, sangat tipis, terbawa angin malam yang berhembus pelan. Suara tangisan, tapi di ujungnya ada nada tawa yang tertahan. Tangisan seorang perempuan.
Suaranya seolah berasal dari balik rimbunan ilalang di sebelah kiri Bima. Bima refleks menarik tuas rem. Motornya berhenti mendadak di tengah jalan tanah yang becek. Jantungnya mulai berdegup kencang, memompa darah 2 kali lebih cepat. Dia diam mematung. Matanya melotot mengawasi ilalang yang bergoyang pelan. Memasang telinga tajam-tajam. Ngeong! Tiba-tiba, seekor kucing hitam kurus kering melompat keluar dari balik ilalang dan berlari menyeberang jalan tepat di depan ban motor Bima. Bima langsung membuang napas lega dengan kasar. Huft, bahunya yang sedari tadi tegang langsung turun. Sialan, kucing kawin doang ternyata. Batinnya mencoba tertawa kecil untuk menenangkan diri. Dia mencengkeram stang motornya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih. Di tengah gelapnya gang dan hawa dingin yang menusuk tulang itu, dada Bima terasa sesak. Bukan karena setan, tapi karena tiba-tiba bayangan wajah ibunya melintas di kepalanya. Wajah keriput yang pucat pasi, terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang infus menancap di tangannya. Sang ibu yang selalu tersenyum meski menahan sakit yang luar biasa. Bima memejamkan mata sejenak. Ada rasa perih yang menjalar di hatinya. Hanya angin, Bima. Fokus. Ibu butuh obat besok pagi. Uang 2 juta ini nyata. Setan itu nggak ada. Bima berbisik parau ke dirinya sendiri. Menguatkan hati yang sebenarnya mulai goyah oleh suasana. Dia harus profesional. Dia kurir, tugasnya mengantar barang. Titik. Bima membuka mata, menatap layar HP lagi. Chat dari customer tadi masih menggantung. Mas, saya udah nunggu di depan. Dengan jari yang agak kaku dan gemetar karena hawa dingin, Bima mengetik balasan. Saya sudah di lokasi yang sesuai map, Bu. Di depan rumah nomor berapa ya? Ini jalanannya gelap banget. Nggak nyampe 2 detik. Ting! Pesan itu langsung dibalas. Cepat banget. Seolah-olah si ibu ini emang dari tadi menatap layar, menunggu Bima mengetik. Saya lihat Mas kok, jaket hijaunya bagus, terang di tempat gelap. Darah Bima serasa berhenti mengalir. Sekujur tubuhnya kaku. Jaket hijau? Ya, Bima memang sedang memakai jaket ojol hijaunya yang memantulkan cahaya. Tapi masalahnya, Bima mengangkat kepalanya perlahan-lahan, mengedarkan pandangan ke depan, menembus kabut tipis, ke kanan, ke kiri. Sorot lampu motornya hanya menembus jalanan lumpur dan pagar-pagar karatan rumah kosong. Kosong melompong, nggak ada manusia, nggak ada bayangan siapa-siapa di depannya. Kalau ibu itu bisa melihat jaket hijaunya, posisinya sedang mengintip dari mana, Bima mulai berkeringat dingin, bulu kuduknya berdiri serentak, hatinya mulai berteriak, menyuruhnya pergi. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, kriik! Kriik! Terdengar suara engsel seret yang ngilu banget di telinga. Bima melotot ngeri. Matanya tertuju pada satu titik di motornya. Spion kiri motornya perlahan-lahan bergerak sendiri, menekuk ke arah dalam, memutar pelan seakan-akan ada tangan pucat tak kasat mata yang sedang sengaja menggeser spion itu biar menghadap tepat ke arah jok belakang motornya, ke arah kotak kayu misterius itu. Dan dari pantulan spion yang setengah terlipat itu, Bima melihat sesuatu berwarna putih kusam menjuntai ke tanah, tepat di belakang roda motornya. Kalian coba bayangin ada di posisi Bima malam itu. Di tengah gang gelap, buntu, sinyal hilang-hilangan, hawa dingin yang nggak wajar. Dan sekarang, ada kain putih kusam menjuntai di belakang ban motor, terekam jelas di pantulan spion yang menekuk sendiri. Nalar waras manapun pasti bakal teriak, "Lari!" Persetan dengan uang 2 juta. Persetan dengan performa akun ojol. Bima udah nggak peduli lagi. Jantungnya berdebar brutal, menghantam tulang rusuk. Napasnya memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahinya, bercampur dengan rintik gerimis yang makin awet.
Dengan tangan gemetar hebat, Bima menarik gas motornya dalam-dalam sambil mencoba banting setir untuk putar balik. Ngeng! Suara mesin matik menggerung keras memecah keheningan gang Kamboja. Tapi sialnya, roda belakang motornya malah ambles. Jalanan tanah liat sisa hujan itu terlalu gembur. Semakin Bima ngegas, ban belakangnya malah semakin berputar di tempat, menggali kubangannya sendiri. Lumpur nyiprat kemana-mana, mengenai celana dan sepatu kasarnya. Ayo, jalan, sialan, jalan. Umpat Bima panik. Dia menurunkan kedua kakinya, mencoba mendorong motor itu sekuat tenaga. Karena tanahnya terlalu licin, kaki kiri Bima terpeleset. Keseimbangannya goyah. Motor matik itu miring drastis ke sisi kanan. Bima berhasil menahan bodi motor supaya nggak sepenuhnya jatuh menimpa kakinya, tapi guncangan keras itu berakibat fatal. Brak! Tali karet yang mengikat paket di jok belakang terlepas. Kotak kayu berukiran kuno itu meluncur jatuh, menghantam batu aspal yang menonjol di tanah dengan suara keras. Krek! Suara engsel kayu patah terdengar jelas. Niat hati ingin cepat kabur, Bima malah mematung. Matanya melotot ke arah tanah. Tutup kotak kayu itu. Terbuka sebagian. Kata-kata Bang Yono di warkop tadi tiba-tiba bergaung kencang di telinganya. Pertama, jangan pernah buka isi paketnya. Apapun yang terjadi, sepenasaran apapun lo. Larangan pertama sudah dilanggar. Bukan disengaja, tapi kotak itu sekarang menganga di depan matanya. Aroma melati busuk, bercampur anyir darah seketika meledak keluar dari celah kotak itu, membuat perut Bima bergejolak hebat. Dia hampir muntah. Oh, tapi instingnya sebagai kurir dan bayangan wajah ibunya yang pucat menahan sakit, memaksanya untuk turun dari motor dan memungut barang itu. Maafin Bima, Bu. Bima harus bawa uang ini pulang. Bima nggak boleh gagal. Rintihnya dalam hati, sebuah monolog perih yang mengalahkan rasa takutnya. Bima menyalakan flashlight dari HP-nya dan menyorotkannya ke arah kotak yang jatuh itu. Dia berniat menutupnya secepat mungkin tanpa melihat isinya. Tapi, cahaya senter sudah terlanjur menyinari bagian dalam kotak kayu berlapis kain beludru merah yang sudah pudar itu. Bima menelan ludah. Keringatnya makin deras. Isi paket berharga 2 juta rupiah itu bukanlah perhiasan, bukan dokumen penting, bukan juga narkoba. Di dalam sana tergeletak sebelah sepatu anak kecil. Sepatu selop model lama, yang ukurannya mungkin pas untuk anak perempuan berusia 5 tahun. Sepatu itu kondisinya sangat mengenaskan. Penuh dengan lumuran lumpur kering yang sudah mengeras. Dan ada noda kecoklatan berbau amis menyengat di bagian ujungnya. Noda yang sangat mirip dengan darah kering. Buat apa seseorang mengirim sebelah sepatu anak kecil busuk di tengah malam buta? Ke area rumah kosong pula? Bima buru-buru meraih tutup kayu itu. Tangannya bergetar hebat saat mencoba menekan engsel yang patah. Tepat saat tangannya menyentuh kayu dingin itu, suhu udara di sekitarnya anjlok drastis. Bima sampai bisa melihat embun napasnya sendiri keluar dari mulutnya, saking dinginnya malam itu. Hawa beku merayap dari pergelangan kakinya, naik ke betis, ke punggung, hingga membuat tengkuknya kaku. Lalu, di tengah kesunyian mutlak itu, ada suara helaan napas yang sangat dekat, terlalu dekat. Bima bisa merasakan hembusan angin dingin menyapu telinga kirinya, dan sebuah suara berbisik lirih, sangat pelan, serak, seperti suara seseorang yang pita, suaranya hancur, atau tenggorokannya penuh dengan air keruh. Bima! Tubuh Bima membeku. Matanya terbelalak menatap tanah becek di bawahnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Dia mengenali suara itu. Itu bukan suara manusia normal. Bima! Panggilan kedua. Bisikan. Itu terdengar lebih jelas. Tepat di belakang lehernya.
Aroma melati busuk semakin pekat mencekik paru-parunya. Aturan kedua dari Bang Yono kembali terngiang. Kalau lo dengar ada yang manggil nama lo 3 kali berturut-turut di dalam gang itu, jangan pernah nengok ke belakang. Bima merem melek. Ai menggigit bibir bawahnya sampai berdarah untuk menahan diri agar tidak bergerak. Jangan nengok, Bim! Jangan nengok! Demi ibu! Demi ibu! Bima merapal doa apa saja yang dia ingat di dalam hati. Dia memejamkan mata rapat-rapat. Bima! Panggilan ketiga. Kali ini, bisikan itu disertai dengan sentuhan ujung rambut yang basah dan dingin, menyapu pelan pipi kiri Bima. Kaget yang luar biasa mengalahkan rasionalitas. Refleks manusia ketika disentuh secara tiba-tiba dari belakang adalah menoleh. Dan itulah yang terjadi. Karena terkejut ada sesuatu yang menyentuh pipinya, Bima tanpa sadar memutar kepalanya ke belakang dengan cepat. Wus! Bima menoleh sepenuhnya ke arah belakang motornya. Dadanya naik turun memburu napas. Matanya menatap liar ke dalam kegelapan. Kosong. Hanya ada jalanan tanah berlumpur dan kabut tipis. Nggak ada siapa-siapa di belakangnya, nggak ada sosok berwajah hancur, nggak ada hantu. Cuman angin malam yang berhembus pelan. Bima membuang napas panjang. Kakinya lemas nyaris ambruk. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan gerimis. Gila. Halusinasi parah gua. Kecapekan ini. Gumamnya dengan suara bergetar, mencoba merasionalisasi ketakutannya sendiri. Larangan kedua sudah dilanggar. Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bima merasa sedikit lega. Dia buru-buru mengunci kembali kotak kayu itu. Menaruhnya asal di dashboard depan motor. Dan kembali mencengkeram stang. Fokusnya sekarang hanya satu. Keluar dari gang sialan ini secepatnya. Namun, tepat saat Bima kembali memutar kepalanya, menghadap lurus ke depan. Ting! Layar HP di holder stangnya menyala terang. Ada satu pesan masuk dari aplikasi chat. Sebuah voice note, pesan suara, berdurasi 3 detik dari customer misterius itu. Dengan jari telunjuk yang gemetar tak terkendali, Bima menekan tombol play. Dari speaker kecil HP-nya terdengar suara gesekan kretek-kretek yang aneh. Lalu diikuti oleh suara napas berat yang tersengal-sengal. Dan suara wanita parau yang sama persis dengan bisikan di telinganya tadi berkata perlahan dari dalam rekaman itu. Terima kasih, sudah menoleh mas. Kalian pernah ngerasa takut sampai seluruh otot di badan mendadak kaku. Dan buat narik napas 1 kali aja, rasanya berat banget. Dada kayak ditimpa batu karang. Itulah yang persis dialami Bima detik itu. Voice note berdurasi 3 detik itu seolah berputar berulang-ulang di kepalanya bagaikan kaset rusak. Terima kasih. Sudah menoleh. Mas. Suara seraknya mengiris-ngiris kewarasan Bima. Fakta bahwa dia baru saja melanggar pantangan terbesar dari Bang Yono sekarang menamparnya dengan kenyataan paling mengerikan. Dia tidak sendirian di gang buntu ini. Dengan sisa-sisa tenaga dan tangan yang bergetar tak terkendali, Bima buru-buru menekan tombol starter motor. Cekrek, cekrek, cekrek. Mesin matic itu batuk-batuk kecil, lalu mati total. Ayo dong, nyala! Kumohon, nyala! Bima merintih panik. Suaranya parau menahan tangis. Berkali-kali dia menekan starter, berkali-kali pula dia mengengkol pedal motor dengan kakinya yang gemetar. Tapi hasilnya nihil. Mesinnya mati seakan-akan ada yang sengaja mencabut aliran listriknya. Dan saat itulah teror yang sesungguhnya dimulai. Suhu udara yang tadinya sudah dingin sisa hujan tiba-tiba anjlok drastis ke titik beku. Udara malam itu tidak lagi terasa lembab, melainkan menusuk bak jarum es yang menembus jaket ojol Bima. Bersamaan dengan itu, aroma melati busuk tadi menghilang, digantikan oleh bau yang jauh lebih menjijikkan. Bau daging busuk yang direndam air comberan.
anyir, amis, dan membuat perut Bima kram menahan mual. Tiba-tiba, kriet, suara suspensi. Motor bagian belakang terdengar mendecit pelan. Jok motor di belakang Bima perlahan-lahan amblas ke bawah. Sangat pelan. Seolah-olah ada beban seberat puluhan kilogram yang baru saja menduduki kursi penumpang. Motor seketika terasa sangat berat dan kehilangan keseimbangan. Bima harus mencengkeram stang kuat-kuat agar tidak terguling. Jantung Bima mau copot rasanya. Darahnya berdesir hebat dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Dia tahu ada sesuatu atau seseorang yang kini duduk diam tepat di belakang punggungnya. Jaraknya begitu dekat sampai Bima bisa merasakan hawa dingin memancar dari punggungnya, menembus jaket tebal yang dia pakai. Bima tidak berani menoleh lagi. Nggak akan pernah. Tapi matanya, dengan sangat perlahan dan gemetar, melirik ke arah spion kanan yang masih menghadap ke depan. Di bawah cahaya redup dari layar HP yang masih menyala, pantulan kaca spion itu memperlihatkan mimpi buruk yang tak akan pernah bisa dilupakan Bima seumur hidupnya. Di spion itu, tepat di belakang bahunya, ada gumpalan kain berwarna putih kusam. Kain itu tampak basah, dipenuhi bercak tanah liat dan noda kecoklatan yang tampak seperti darah mengering. Di atas kain itu, menjuntai rambut hitam yang sangat panjang, kusut masai, dan basah kuyup. Rambut itu menutupi seluruh bagian wajah sosok tersebut. Ada menunduk kaku menghadap ke leher Bima. Bima tidak bisa melihat wajahnya, dan dia bersyukur untuk itu. Tapi kehadiran entitas itu begitu nyata. Kepekatannya menyerap semua sisa keberanian Bima. Di tengah kepanikan yang nyaris membuatnya gila, sebuah bayangan kembali muncul. Bayangan senyum ibunya di ranjang rumah sakit. "Enggak, aku enggak boleh mati di sini," batin Bima menjerit. Air matanya akhirnya pecah, bercampur dengan keringat dingin dan gerimis malam. Dia menggigit bibir bawahnya keras-keras untuk menahan teriakannya. "Ibu nunggu Bima, Bu. Bima harus pulang bawa uang ini. Bima janji, ibu bakal sembuh. Bima nggak takut. Bima nggak takut." Monolog batin yang menyayat hati itu menjadi satu-satunya pertahanan waras yang tersisa di kepala Bima. Dengan nekat, Bima turun dari jok motor. Sambil tetap menatap lurus ke depan, tidak berani menatap spion lagi. Dia mulai mendorong motor Matic itu dengan susah payah. Kakinya tenggelam di lumpur, langkahnya terseok-seok berat. Motor itu terasa berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya. Seolah entitas di belakangnya menolak untuk diturunkan. Tapi Bima terus mendorong. Otot lengannya kram, napasnya tersengal-sengal membelah kesunyian gang Kamboja. Gelap gulita di depan sana seakan tak ada ujungnya. 5 menit berlalu seperti 5 jam. Lorong gang itu seolah memanjang sendiri, menjebak Bima dalam labirin tanpa jalan keluar. Bau anyir semakin menyengat, membuat kepalanya pening luar biasa. Hingga akhirnya, motor Bima tiba-tiba terasa ringan. Beban di jok belakang menghilang begitu saja. Suspensi motor kembali naik dengan suara krek pelan, langkah Bima terhenti. Napasnya memburu. Apakah makhluk itu sudah pergi? Keheningan kembali menyelimuti malam. Bima menghela napas lega yang panjang, mengira teror malam itu akhirnya usai. Dia memejamkan mata, mengusap wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Namun, tepat ketika dia hendak menyeka ujung matanya, sesuatu yang dingin, sedingin balok es, pelan-pelan merayap naik dari punggungnya. Sebuah telapak tangan pucat pasi, dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan kotor, melingkari bahu kanan Bima dari arah belakang. Tangan itu membelai kerah jaket ojolnya. Lalu, sebuah tepukan pelan mendarat di bahunya sebanyak 2 kali. Puk, puk. Bersamaan dengan itu, hembusan napas yang berbau tanah kuburan menyapu telinga kanannya.
Sebuah suara serak dan basah berbisik. Sangat lambat. Udah sampai, Mas. Mata Bima terbelalak ngeri. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Genggamannya pada stang motor terlepas total. HP yang menempel di holder tersenggol lengannya, lalu jatuh terjungkal ke dalam genangan lumpur. Layarnya berkedip sekali, sebelum akhirnya mati total, meninggalkan Bima dalam kegelapan yang absolut. Kalian bayangin ada di posisi Bima detik itu. Gelap total, HP mati nyungsep di lumpur, dan ada tangan sedingin es nangkring di bahu sambil bisik, "Udah sampai, Mas." Bima udah pasrah. Kakinya lemas nggak bertulang, matanya terpejam rapat. Dia cuma bisa nunggu kapan makhluk itu bakal nyekik lehernya atau nyeret dia ke dalam rumah kosong di sebelahnya. Dalam kepalanya, dia cuma bisa teriak minta maaf ke ibunya karena gagal bawa pulang uang pengobatan. Tapi, detik berikutnya, seret! Sebuah cahaya putih terang, benderang tiba-tiba menyorot tajam tepat ke wajah Bima, menyilaukan matanya. Bersamaan dengan cahaya itu, rasa berat di bahunya lenyap seketika. Hawa dingin yang sedari tadi menusuk tulang, menguap begitu saja digantikan oleh udara malam sehabis hujan yang normal. Bau anyir dan melati busuk itu hilang, tak berbekas. Astagfirullah, Mas, ngapain malam-malam buta berdiri di tengah jalan begini? Sebuah suara berat dan serak khas bapak-bapak memecah keheningan. Bima membuka mata perlahan sambil menyipit menahan silau. Di ujung jalan, berdirilah seorang pria paruh baya mengenakan sarung kotak-kotak, peci miring, dan jaket tebal. Di tangannya ada senter polisi ukuran besar. Bima langsung jatuh, terduduk di tanah berlumpur. Napasnya ngos-ngosan kayak orang habis lari maraton. Pak. Bima menunjuk ke arah belakang motornya dengan tangan bergetar. Ada yang ngikutin saya, Pak. Paket. Bapak itu, yang belakangan diketahui sebagai Pak RT setempat, segera mematikan senternya dan mendekati Bima. Wajah keriputnya menatap Bima dengan penuh keheranan, lalu pandangannya beralih ke kotak kayu berukir yang tergeletak di dashboard motor Bima. Kotak yang isinya sebelah sepatu anak kecil yang kotor oleh darah dan lumpur. Seketika raut wajah Pak RT berubah drastis. Matanya membelalak kaget, lalu perlahan meredup, memancarkan kesedihan yang sangat dalam. Tangannya yang keriput gemetar saat menyentuh kotak kayu itu. Mas, kamu dapat kotak ini dari mana? Tanya Pak RT dengan suara bergetar menahan tangis. Bima yang masih syok menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Mulai dari orderan 2 juta, larangan yang dilanggar, sampai teror di sepanjang jalan. Pak RT menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Beliau lalu duduk berjongkok di sebelah Bima, menepuk pundak anak muda itu dengan lembut. Suasana tegang tadi kini berubah menjadi haru yang menyesakkan dada. Mas Bima, kamu tahu nggak? Kamu baru saja berhenti tepat di depan rumah siapa? Pak RT menunjuk ke arah rumah kosong, berpagar karatan di sebelah kiri mereka. Rumah yang sedari tadi menjadi sumber tangisan pilu. Itu rumah anak perempuan saya, Mas. Dia meninggal 5 tahun lalu di sini. Bima terdiam. Tenggorokannya tercekat. Pak RT mulai bercerita. Ternyata, sebelah sepatu di dalam kotak itu adalah milik Nisa, cucu Pak RT yang tewas, tertabrak lari tepat di gang ini. Sebelah sepatunya hilang malam itu. Anak perempuan Pak RT, ibu dari Nisa, tidak bisa menerima kenyataan. Dia menjadi gila karena depresi berat. Setiap malam di atas jam 11, dia selalu berjalan menyusuri gang Kamboja, menangis sambil mencari sebelah sepatu anaknya yang hilang, memakai daster putih, usang yang lama-lama kotor oleh lumpur. Sampai akhirnya, wanita malang itu meninggal dunia karena sakit gizi buruk
di tengah gang ini. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Dia terus mencari barang anaknya. Meneror siapa saja yang lewat. Dia cuma seorang ibu yang rindu anaknya, Mas Bima. Pak RT mengusap air matanya. Paket ini, dulu Nisa yang minta dibelikan kotak kayu ini untuk simpan mainannya. Rupanya arwah anak saya memakai jasa kamu untuk membawa pulang barang Nisa ke rumah ini, supaya dia bisa tenang. Mendengar itu, ketakutan Bima menguap, tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa empati yang luar biasa. Sebagai seorang anak yang sedang berjuang mati-matian demi nyawa ibunya, Bima sangat mengerti rasa cinta seorang ibu. Ternyata dia bukan mau nyelakain aku. Dia cuma butuh bantuan buat tenang, batin Bima. Matanya ikut berkaca-kaca. Pak R terlalu merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Beliau menyodorkannya ke tangan Bima. Ini uang tabungan anak saya sebelum dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia pernah bilang, uang ini buat siapa saja yang bisa nemuin sepatu Nisa. Kamu sudah bawa pulang sepatu ini ke tempat yang seharusnya, Mas. Tolong diterima. Bima membuka sedikit amplop itu. Isinya lembaran uang 100 ribuan yang tebal. Lebih dari 2 juta. Jauh lebih dari cukup untuk biaya operasi ibunya besok pagi. Air mata Bima akhirnya pecah. Dia sujud syukur di tengah jalanan berlumpur itu. Alhamdulillah, Ibu. Bima pulang bawa obat buat Ibu. Ibu pasti sembuh. Isaknya penuh syukur. Ajaibnya, setelah menyerahkan kotak itu ke Pak RT, motor Bima langsung menyala dengan sekali starter. Lampu jalanan di depan gang pun kembali hidup. Gang Kamboja tak lagi terasa menyeramkan. Malam itu, Bima pulang ke kos-kosannya dengan hati yang lega luar biasa. Uang operasi ibunya sudah di tangan. Semua teror malam ini berakhir dengan sebuah kedamaian. Namun, cerita ini belum benar-benar selesai. Sesampainya di parkiran kosan yang sepi, Bima turun dari motornya. Badannya remuk redam, tapi dia tersenyum. Dia lalu merogoh kantong jaket ojol hijaunya untuk mengambil kunci kamar. Tapi tunggu, jari-jari Bima menyentuh sesuatu yang lain di dalam kantongnya. Sesuatu yang kering, tapi sangat wangi. Terima kasih, Bima. Bima mengerutkan dahi. Dia menarik benda itu keluar. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di telapak tangannya tergeletak sekuntum bunga melati yang sudah layu dan kecoklatan. Tiba-tiba, bzzzt. HP Bima yang sedari tadi mati total akibat jatuh ke lumpur. Mendadak bergetar hebat di dalam kantong celananya. Layarnya menyala terang dengan sendirinya di tengah gelapnya parkiran. Dengan tangan gemetar, Bima menatap layar itu. Ada satu notifikasi pesan masuk dari aplikasi chat yang sama. Sebuah pesan teks singkat dari customer tanpa nama. Titip salam buat ibumu ya, Mas. Bulu kuduk Bima serentak berdiri. Dia menoleh ke belakang punggungnya dengan cepat. Tapi hanya ada kesunyian malam yang menyambutnya. Nah, gimana menurut kalian, guys? Apa arwah ibu itu ngikutin Bima sampai ke kosan? Atau dia memang cuma mau ngucapin terima kasih dari alam sana sebagai sesama orang yang mencintai keluarganya? Coba tulis teori dan komentar kalian di bawah, ya. Dan buat kalian para pejuang aspal, hati-hati kalau dapat orderan tengah malam. Selalu cek siapa yang ada di belakang kalian. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman nongkrong kalian biar mereka nggak sendirian ketakutannya.